Terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Mungkin aku bisa lempar ke yang lain. Monggo silakan. Kak, aku mau nanya. Baik, boleh nih. Yang mana? Kak, siapa yang nanya? Silakan. Oh yaudah. Perkenalkan dulu Kak. Yes, monggo silakan. Back to San Francisco. Our minds may change. Saya Citra manajemen pemasaran. Aku mau nanya. Videonya aktifin dong. Biar kenal siapa yang ngomong. Ya. Oh ya. Yes, betul. Kalau misalkan bisa di open kamera, silakan di open ya Kak. Biar lebih akrab kalau bertanya. Silakan. Jadi kan aku mau langsung ngaitin sama penelitian aku kan pakai objek penelitiannya itu kan aplikasi ya. Jadi variabel aplikasi Spotify. Jadi aku masih di teori TRA. Gimana cara kita nentuin kalau kita tuh mau pakai TRA atau TRA, soalnya kan TAM itu kan turunan dari TRA dan TAM itu kan lebih ke teknologinya sebenarnya bisa lebih relate ke Spotify, cuman itu yang harus pakai teori apanya itu dari mana ya, masih bingung sih. Oke, jadi pertanyaannya mau pakai teori apa di penelitian Spotify tadi kan? Jadi gini, oke aku jelasin ya. I know aja. Maksudnya dari referensi aku itu TAM itu kan adalah teknologi acceptance model, di mana teknologi acceptance model ini diperuntukkan untuk sebuah kasus baru untuk melihat perilaku seseorang, apakah seseorang ini bisa menerima teknologi baru. Nah, TAM ini muncul ketika ada waktu itu ada PC atau komputer baru masuk ke baru dibikin, itu udah muncul teknologi acceptance model. Nah, tapi kalau sekarang kan komputer itu udah nggak bisa, misalkan nih kalau kita masih pakai case komputer dengan memakai teori TAM, itu kan udah nggak relevan karena itu orang udah nggak perlu lagi dilihat apakah orang ini menerima teknologi komputer, karena ini kan komputer udah lama kan. Nah, TAM itu adalah turunan dari teori planned behavior dan teori reason action, di mana teori planned behavior itu adalah teori yang melihat perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu atas rencana-rencana yang dia miliki. Tapi kalau TRA itu reason action itu dengan melihat perilaku seseorang atas alasan-alasan yang dia miliki. Jadi perbedaannya adalah TRA itu berdasarkan alasan, TPB berdasarkan perilaku, dan TAM itu berdasarkan acceptance model. Cuman kalau kamu pakai Spotify dengan memakai TAM itu udah nggak relevan karena karena Spotify itu udah orang udah aware, udah bisa menerima kehadiran Spotify. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru untuk seseorang. Jadi nggak relate aja kalau menurut aku kamu pakai TAM gitu. Dapat ya? Kayaknya lebih masuk ke teori TRA itu ya. Iya, bisa ditanya nggak variabel saya itu kan yang kemudahan penggunaan, principles of people, dan image sama hedonic motivation kan semuanya terkait sama consumer behavior tuh Kak. Tadi kan kalau yang TRA itu kan lebih ke perilaku, terus kalau yang TPB teori plan behavior berdasarkan rencana. Berarti lebih relevannya mungkin ke TRA kali ya. Ke TRA. Dasarnya karena perilaku konsumen.
Iya, teori dasarnya perilaku konsumen. Setelah itu kamu coba cari penelitian terdahulu. Y-nya apa Y-nya? Y-nya itu purchase intention. Purchase intention. Spotify kamu udah do research, udah berdiri berapa tahun? Dari tahun berapa? Kalau misalkan dia udah lebih dari 5 tahun, kamu cek dulu tuh yang kayak aku bilang, yang kayak aku jelasin di awal, dia udah masuk ke kurva yang mana? Kurva business life cycle yang mana? Jadi aku kan cek itu kan kenapa aku ambil purchase intention karena aku ngambilnya itu dari sisi Spotify premiumnya. Jadi bukan dari minat tapi minat beli akun premiumnya itu. Oke. Kan coba cari dari dunia banyak yang ambil juga. Kebanyakan lebih ke purchase intentionnya daripada purchase decision atau pre-purchase decision. Oke. Berarti kamu jadi decision ambil keputusan ambil yang purchase intention. Ya, jadi kamu cari aja minat beli, biasanya itu kalau nggak salah minat beli berlangganan akun-akun Spotify kan banyak tuh yang dari Spotify. Nah, kamu cari jurnal penelitian terdahulu, coba dia lihat teorinya pakai TRA atau TPB. Sebenarnya kalau asumsi prediksi aku sih bisa TPB bisa TRA. Tapi kalau TAM kayaknya udah enggak, karena itu kalau kamu Y-nya keputusan penggunaan, nah itu baru kamu pakai TAM. Tapi kalau purchase intention kamu nggak bisa pakai TAM. Gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari variabel X itu relevan nggak ya sama yang purchase intention tadi kan pakai yang perceived is obvious, sedangkan itu kan banyak dikaitin sama teori TAM tuh, sama itu perceived usefulness. Betul. Tapi bisa nggak kalau perceived is obvious itu ke purchase intention? Kalau dari penelitian sebelumnya sih ada, cuman ngaitinnya ke TAM. Oke, jadi gini. Betul. Jadi dasar teori kamu, sorry aku potong. Jadi teori dasar kamu itu bisa nggak cuma satu. Jadi teori dasar yang mendasari Y, kamu bisa pakai TPP atau TRA. Untuk variabel X kamu bisa pakai TAM untuk teori dukungan. Karena main kamu kan ada di Y. Dan X ini kan adalah sebab kan. Penyebab atas terjadinya Y. So that's why TAM ini kamu bisa pakai untuk jadi teori pendukung. Gitu. Jadi kamu kan sebenarnya kan TPB, TRA, TAM ini kan runut kan. Nah, kamu bisa sampein ketiga teori tersebut untuk melandasi satu kerangka yang kamu punya tadi. Jadi nggak harus satu. Oke, sama-sama Salika. Ya, silakan yang tadi nanya. Oke. Namanya Kak. Melgiana. Oke, Kak. Dari mana Kak? Tadi dari Politeknik Tenaga Kerjaan. MSDM ya. Oke, silakan Kak. This and so much more only at my live webinar. Reserve your spot today. ruangliti.com